Ya, Mek. Oke, ya. Selamat sore, Bung Ronald Maringka ya. Sore. Ya, Bung Ronald, ini kita lihat fisik Anda rupa tidak sehat ini. Ada apa Ya, sebenarnya? kemarin saya sakit, sempat masuk rumah sakit karena saya dipukul orang, dikeroyok Pukul orang. Di mana itu kejadian? di lapangan golf Wenang, Villa AKR. Kairagi, Gang. Iya. Kairagi. Siapa sampai dipukul? Saya tidak mengetahui apa sebabnya. Kronologinya mungkin bagaimana ceritanya kok sampai tiba-tiba ada orang pukul Pak Bung Ronald? Saya tiba di lapangan golf itu, biasa saya makan siang di golf karena oma di situ suka saya makan siang di situ. Saya baru duduk untuk mau cari makan, tapi saya duduk mampir di ruangan kedi dulu. Baru duduk mungkin sekitar 2 menit, 3 menit. Iya. Saya lihat di samping saya mobil tentara parkir. Tapi saya tidak mengetahui siapa. Akhirnya saya buka handphone karena ada Facebook karena ada WA masuk, saya buka handphone. Saya duduk, tiba-tiba ada yang masuk. Dia masuk, dia bawa tas kecil. Woi, hanya bilang, "Hai, woi." Dia langsung pukul saya di sini sebelah kanan Dia pukul dengan tas. dengan tas. Jadi saya langsung berdiri karena dia mau pukul lagi. Saya tangkis yang kedua kalinya. Tangkis dengan tangan kiri. Tiba-tiba 2 orang masuk. Yang satu langsung pukul mau babi buta saya. Ada 2 orang ya. Dia pukul di sini. Semua dia pukul. Akhirnya yang satu juga yang pakai topi. Dari depan dia pukul lagi. Jadi 2 orang di belakang. Yang satu tahan, satu pukul dari samping. Pokoknya kayak binatang saya. Kalau diperkirakan ada berapa orang yang keroyok? 3 orang. 3 orang. Iya. Yang pertama juga dengan oknum yang pertama itu ya. Iya. Iya. Boleh berapa lama ada orang pukul? Kira-kira semuanya dari dalam ruangan dan sampai di luar ruangan di tempat parkiran mungkin sekitar 40 menit. Itu pemukulan terus, Membabi buta. membabi buta. Tidak ada. Lantas di saat Anda dikeroyok ada orang lihat enggak? Banyak orang ya di situ, banyak orang yang melihat di situ mungkin sekitar 30-an kedi-kedi dan juga oknum pegawai di golf. Semua mereka berteriak, "Jangan ada yang rekam, jangan ada yang mendekati." Ancaman dari Ancaman. pelaku. Ya, di situ dibilang jangan ada ini. Karena dia pukul saya, anak buah atau apa ya. Kamu melawan dengan pimpinan saya. Sempat keluar kata demikian. Kata-kata itu dia bilang, kamu melawan dengan pimpinan saya. Saya cuma diam, tolong, saya berteriak begitu. Dan setelah ini mereka hajar terus. Ada juga kata-kata dia bilang, kamu ini dia, cepat. Disuruh bawa dia ke mobil, angkat dia. 2 orang sudah pegang di kaki saya, yang satu pegang di belakang, tapi saya berkeras. Bawa di mobil dia, bawa di mobil supaya eksekusi. Siapa yang bilang itu? Yang bapak yang pakai topi. Yang Bapak pakai topi ini Iya. di luar 2 yang Di luar yang satu itu yang masih muda, yang mungkin ini pakai topi seumuran saya. Iya, Jadi 3 orang ini ya. 3 orang. Memang orang keroyok. Dorong keroyok, saya tidak mau memukul apa-apa. Lantas masa di situ ada orang lain yang melihat, mendengar, tidak ada gerakan bilang, "Hey, stop, ini Ya, orang itu. lo yang kalian pukul." Ini Pak, karena mereka sudah berteriak, jangan ada yang rekam, jangan ada yang mendekati, karena ini komandan saya, Pelakunya. pelakunya yang pakai topi katanya. Bung Ronald kenal pelaku ini? Saya belum tahu. Pelaku. Nanti setelah dia berangkat, tiba-tiba orang bilang bahwa dia salah satu petinggi di TNI, jenderal katanya, bintang 1 katanya. Anda berpikir kalau seorang jenderal bisa melakukan seperti itu? Ya, saya pikir seorang jenderal pasti kita memikirkan paling objektif, saling ngobrol dulu, bicara. Ini tidak ada pembicaraan. Tapi memang jelas dia sudah jenderal ya. Saya Sudah pikir jenderal. kan kalau umpama jenderal nggak mungkin Jenderal. bertingkah. Setelah ini saya telusuri, memang saya pernah lihat dia, tapi tidak pernah main dengan saya. Saya juga suka golf, dia main golf sendiri dengan teman-teman. Saya ada teman lain. Oh, dia ternyata Oh, pelaku juga sering main golf. suka main golf. Yang lalu dia waktu dinas di Manado, sekarang dia dinas di Mabes. Oh. Setelah kejadian, itu kejadian tanggal berapa, jam berapa?
Kemarin tanggal Ini tanggal berapa? 20. mohon maaf ya, 27. Ya, Pak, santai Pak, santai. Terus. tanggal 27. Sekitar jam berapa itu? tanggal 27 kemarin sekitar jam 12.15 lah. Kejadian ya. Iya. Nah, setelah dari situ pelaku apa masih di tempat golf atau sudah pulang? Setelah saya sudah dipukul, saya bilang saya bagaimana saya mau bisa lapor ke ini, ke Polres atau ke Polda. Saya telepon juga ada teman saya, tolong. Tapi ada teman-teman bilang jangan keluar kamu. Masih ada yang menunggu di depan. Memang ada beberapa orang yang menunggu, jangan keluar. Setelah itu dari Polsek datang dengan mobil patroli menemui saya, baru itu mobil-mobil itu keluar. Ada mungkin 2-3 mobil keluar. Nah, kejadian ini apa sudah dilaporkan? Ya, itu setelah mengetahui beliau itu tentara TNI, oknumnya ini saya langsung melaporkan ke Pomdam 13 17 di jalan detailing. detailing ya. Nah, hasil dari laporan apa sudah direspon laporan Karona? Itu hasilnya karena kemarin saya waktu ambil keterangan tiba-tiba saya sudah tidak tahu apa-apa. Nanti malam Sempat baru pingsan. saya sudah tahu. Nanti malam sudah baru saya sadar saya di rumah sakit. Rumah sakit mana? Di rumah sakit tentara, rumah sakit TNI di Teli. Di Teling kan. Polter Muinsi. Sempat opname. Cuma sampai malam jam 10, jam 11 kita keluar. Oke. Dengan laporan Ini polisi bekas infus sudah ini. Jadi dengan laporan polisi di Pomdam ya. Apa yang mereka keterangan apa yang mereka berikan atau keterangan apa yang Pak Ronald berikan? saya memberi keterangan mengenai pemukulannya ke saya. Itu aja saya di mana mereka bertiga pukul saya dan juga mau bawa di mobil untuk eksekusi. Di situ aja yang saya Tahu. yang lainnya saya serahkan ke pengacara saya. Oh ya. Oke. Apa sudah divisum? Kemarin sudah divisum, difoto dan juga ini hasilnya dari saya didapat CT scan kemarin. Ini semua hasil CT scan. Ya, Hasilnya seperti apa Pak? waktu divisum Hasilnya saya ini kan ini kepala kepala ya? karena ini kan Pak bahasanya bahasa dokter. Saya belum mengetahui hasilnya. Memang katanya yang Ini bagian rusuk depan, ada. ini kelihatannya ada kelemapan di dalam. Itu aja. Itu yang dokter bilang ada bermasalah di bagian paru sebelah kiri. Untuk badan Pak masih ada tanda memar-memar Pak? Ini Bisa mohon maaf. Ini, Pak. Apa-apa Pak? Supaya ini menjadi Oh, ini biru, Yang ini biru, ini biru Pak. ini. Biru kemudian ada luka-luka di belakang. Ini sampai di sini Kaki sampai di atas. kaki saya lagi Pak, buka lagi yang tadi belakang, yang yang biru-biru. karena saya sudah tersungkur. Itu mereka injak-injak saya. Oh, jadi ini hasil dari dorong injak bukan pukul, tangan maksudnya, Iya. kaki ya. Sudah saya tidak mengetahui kaki atau tangan. Soni Di tahu. sini saya sakit sekali. Saya berjalan sudah ini, saya rasa memang kayak ginjal saya rasa mau putus loh Pak. Iya. Baru Tangan- ini dia tangan saya, Ini tangan kayak apa Riki? ini saya pegang di mobil langsung diinjak. Oh, waktu bertahan ini ya. Ya bertahan karena mereka mau angkat di mobil. Diinjak. Saya langsung diinjak tangan saya. Oh, saya pikir sudah patah waktu itu. Iya. Iya. Ada lagi kaki. Sampai di kaki saya. Di kaki lagi ada memar. Di kaki ini dia, semua ini dia. Karena ini jenderal mungkin ada harapan dari Sini, Bapak untuk saya tidak tahu. Nah, maksudnya mungkin ada harapan untuk Panglima TNI terkait kasus ini. Saya minta untuk proses hukum dari petinggi TNI, Pak Kasat dan mungkin Bapak Panglima supaya tindaki sesuai prosedur hukum. Nah, dari hasil laporan apakah sudah dapat surat balasan? Dari Belum. hasil Untuk hasilnya saya belum dapat surat balasan. laporan. Ini tadi saya juga ke ini katanya mau tanda tangan di laporan Pomdam Odam PM sana, tapi rencana saya bilang Pengacara. Alasannya nanti kapan saya belum tahu karena Oke, mungkin ada tambahan dari
dari Kasih. pengacara. Nah, pengacara dari laporan ini bagaimana? Dari kemarin memang sempat sore itu korban datang ke rumah sakit untuk membuat laporan. Sampai di Pomda membuat laporan. Ketika sementara waktu pada saat mau pemeriksaan, korban pingsan. Jadi sempat dilarikan dulu ke rumah sakit. Setelah beberapa jam kemudian kita balik lagi ke Pomdan itu membuat laporan. Tadi malam juga sudah dibuat laporan dan sudah diterima dari beberapa orang saksi juga. Kita sudah membawa 3 orang saksi beserta korban setelah melakukan pemeriksaan. Cuma yang anehnya ini kemarin kita belum dapat tanda terima laporan dari pihak Pomdam. Tadi juga kami datang ke sana untuk menanyakan tentang adanya surat bukti laporan, tanda terima laporan itu untuk menanyakan tanda terima laporan. Alasan mereka nanti tunggu pihak Komdan pimpinannya itu hari Senin siang baru tiba di Manado, baru bisa kita ambil. Tuh. Seperti itu ya. Seperti itu. Ini kan hasil scan. Nah, untuk visum sendiri dari pihak penyidik. Visum itu tadi malam kita juga sudah menanyakan dari pihak dokter dan perawat beserta penyidik, katanya memang sudah melakukan visum. Dalam permasalahan ini dari pihak kami ini akan mengawal terus sampai ke pusat. Mungkin kami akan menyurat kepada Panglima, Kasat, serta kalau memang dimungkinkan juga kita akan melakukan penyuratan juga ke Presiden. Kita kawal karena yang melakukan tindak pidana ini kepada klien saya ini adalah seorang jenderal aktif masih sekarang. Kalau boleh ada kecurigaan Ya, mungkin mungkin siapa? tahu siapa. Kecurigaannya apa? Setelah kami teliti tadi malam juga inisialnya itu EL, pangkat Brigjen, salah 1 bintang. 1 bintang. Iya. Oke. Mungkin ada harapan apa? Mungkin publik bisa mendengar dan mungkin ada yang bisa menonton ini yang bisa memberikan sumbang siapa mungkin apa yang bisa diharapkan kepada pimpinan TNI dengan masalah seperti ini. Yang kami harapkan dalam proses ini, semoga proses ini berjalan dengan lancar, dengan baik, tanpa tidak hanya istilah masuk angin atau dalam suatu proses penyidikan ini juga kita mau agar jangan sampai penyidik ini mendapat intervensi dari yang bersangkutan atau pimpinan langsung. Supaya proses ini berjalan cepat, itu kami serahkan juga kepada pimpinan penyidik dari Pomdan. Kami percaya tetap kami akan proses dalam permasalahan ini. Oke, gitu saja. Terima kasih. Bro Ronald masih ada mau tambahan sedikit? Mungkin sudah itu karena saya sudah beri yang jelas dan juga yang benar. Saya tidak mengada-gada dan tidak mengurangi. Karena saya rasa saya tidak berbuat apa-apa langsung dipukul. Tidak ada bicara argumen apa, langsung diajar saya. Dan pemukulan itu memang sangat berat bagi saya. Baru ini saya dapat. Oke. Terima kasih.